Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan ide bisnis. Ada yang tahu dari mana datangnya ide bisnis itu? Ide bisnis bisa datang dari mana saja loh. Mulai dari hobi tertentu, ada yang karena menghadapi masalah, dan ada juga karena ingin membantu orang lain. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang menemukan ide bisnis itu karena kepepet dan membutuhkan biaya hidup. Bila sudah punya ide, langkah selanjutnya bagaimana? Pertama, pahami dulu orang lain. Carilah hal-hal yang disukai banyak orang, hal-hal yang pernah dan ingin dilakukan banyak orang. Kedua, fokus pada solusi, jangan fokus pada uang. Fokuslah pada penyelesaian masalah terlebih dahulu. Ketiga, buatlah produk yang mudah diterima. Buatlah produk yang mudah diterima oleh orang lain atau produk yang cepat bisa dijual dan menghasilkan repeat order. Karena kita berorientasi pada target omset. Ketiga, miliki pandangan ke depan. Ketika kita punya ide, pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan bila ide tersebut bisa terwujud. Akan seperti apakah keadaan di masa depan bila ide tersebut menjadi kenyataan? Akan berkontribusi bagaimanakah produk yang kita hasilkan terhadap perkembangan pelanggan yang kita layani? Jadi di sini kita membayangkan ketika usaha kita itu benar-benar berjalan. Yang terakhir, hadirkan sesuatu yang beda dan unik. Fokus pada apa yang sedang kita jalani, dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan berpikir untuk langsung membuat sesuatu yang besar. Buatlah sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Sekarang, pilih mana yang lebih dulu, produk barukah atau mencari konsumen terlebih dahulu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami dulu dua strategi, yaitu push strategi dan pull strategi. Push strategi adalah strategi bisnis yang berfokus pada pemilihan produk terlebih dahulu, kemudian mencari target pasar yang memiliki masalah, kebutuhan, atau keinginan yang dapat diselesaikan oleh produk tersebut. Sedangkan pull strategi adalah strategi bisnis yang berfokus pada pemilihan target pasar yang memiliki masalah, kebutuhan, atau keinginan terlebih dahulu, kemudian menentukan, memproduksi, dan memasarkan produk yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kedua strategi tersebut memiliki plus dan minusnya, tergantung apakah produk yang akan kita jual itu cocoknya menggunakan strategi push atau pull. Sebelum menjalankan sebuah bisnis, kita harus bisa menjawab dari pertanyaan fundamental terkait ide bisnis. Yang pertama, apa permasalahan dari target pasar yang sebenarnya? Kedua, bagaimana produk kita bisa menyelesaikan permasalahan dari target pasar tersebut? Ketiga, apa nilai tambah atau manfaat tambahan dari produk kita? Ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, berarti bisnis kita bisa dijalankan. Langkah selanjutnya, dari ide bisnis tersebut kita bisa menganalisis menggunakan analisis pros dan cons. Pros itu adalah aspek positif dan cons adalah aspek negatif. Analisis ini merupakan salah satu cara untuk menilai apakah ide bisnis yang diusulkan layak untuk dijalankan atau tidak, dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ide usaha. Cara menganalisis pros dan cons yaitu kita cukup untuk menyebutkan dan melis berapa banyak aspek positif yang akan dihasilkan dari adanya usaha tersebut. Lalu, kita juga menyebutkan dan melis aspek negatif dan hambatan apa yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut. Sehingga kita dapat melihat dari perbandingan tersebut manakah yang lebih banyak aspek positifkah atau lebih banyak aspek negatifnya. Yang lebih bagus itu adalah aspek positifnya lebih banyak.
Oke, itu saja materi yang perlu kita pahami sebelum memulai menentukan ide bisnis. Tugas selanjutnya adalah kalian silakan berdiskusi dengan satu divisinya terlebih dahulu dan menuliskan sebanyak-banyaknya ide bisnis yang ingin kalian jalankan. Lalu, dari masing-masing divisi tersebut menyampaikan ide kepada semua divisi lain untuk saling mengetahui. Setelah semuanya selesai menyampaikan ide bisnisnya, langkah selanjutnya adalah memilih 3 ide bisnis yang relevan dan memungkinkan untuk dijalankan. Kemudian, buatlah analisis pros dan cons, aspek positif dan negatifnya dari ketiga ide bisnis tersebut. Oke, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.